Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Di sini saya akan men-sharing hal yang harus dilakukan setelah install ulang sistem operasi pada laptop. Terdapat beberapa software penting yang wajib diinstal agar laptop dapat digunakan secara optimal. Software yang pertama yaitu ada Firefox, berfungsi untuk sebagai browser untuk mengakses internet dan memiliki tingkat keamanan serta privasi yang baik. Yang kedua yaitu ada Google Chrome, yaitu digunakan untuk browsing internet juga dan mendukung berbagai ekstensi yang dapat membantu aktivitas pengguna. Lalu yang ketiga ada VPS Office. VPS Office adalah sebuah software yang berfungsi untuk mengelola dokumen perkantoran seperti membuat dokumen, mengelola data, dan membuat presentasi. VPS Office ini alternatif dari Microsoft Office. Dan yang keempat ada WinRAR, yaitu digunakan untuk mengekstrak file seperti file zip dan RAR sehingga mempermudah pengelola file. Lalu pada video ini saya akan men-sharing cara download antivirus yaitu Smartdav. Oke, pertama kita masuk ke browser kita pilih Firefox saja. Lalu kita ketikkan di sini Smartdav. Kita klik yang paling atas. Lalu kita geser ke kanan. Lalu kita klik download. Oke. Lalu kita tinggal tunggu saja downloadnya sampai selesai. Lalu setelah selesai kita langsung buka di File Explorer. Lalu kita install seperti biasa. Yes. Kita gunakan bahasa Indonesia. Nah, kalian mau bahasa apa? Lanjut lagi, tuh pasang. Lalu selesai. Oke, Smartdav-nya sudah muncul di desktop kita. Dengan menginstal software tersebut, laptop siap digunakan untuk aktivitas sehari-hari seperti belajar, browsing, dan lain-lain. Terima kasih. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan dan mempraktekkan cara membagi partisi harddisk atau SSD pada sistem operasi Windows. Partisi harddisk atau SSD adalah proses membagi atau media penyimpanan menjadi beberapa drive. Misalnya dari C dan drive D agar data lebih rapi dan aman. Pada awalnya harddisk biasanya memiliki drive C. Untuk membaginya kita dapat menggunakan fitur bawaan Windows yaitu Disk Management. Oke, langkah pertama teman-teman bisa mengetikkan di keyboard, tekan Windows plus R, lalu ketik disk.msc, lalu Oke, di sini saya sudah ada dua partisi yaitu drive C dan drive D. Di sini saya akan menambahkan drive E. Oke, di sini saya ingin membagikan drive C. Kita klik kanan pada drive C, pusing volume, lalu kita tunggu. Oke, di sini saya ingin membagikan sekitar 1 GB aja.
Oke, 1 GB itu sama dengan 1024 MB. Oke, lalu kita sharing. Oke, kita tunggu. Dan sudah ada di sini, belum ada unlocated. Lalu kita bisa alokasikan aja. Kita klik kanan, lalu new simple volume, lalu next. Oke, lalu next. Lalu di sini karena saya sudah ada drive C dan D, di sini saya ingin menambahkan namanya itu drive E. Lalu next. Oke, di sini pastikan NTFS, lalu di sini default. Untuk nama volume-nya bebas. Ini kita tidak usah tambahkan aja. Lalu next lagi, lalu finish. Oke, kita cek di File Explorer. Oke, di sini sudah ada 1 GB. Setelah proses selesai, partisi baru akan muncul dan siap untuk menyimpan data. Kesimpulannya, dengan membagi partisi harddisk, penyimpanan data menjadi lebih teratur dan memudahkan dalam pengelolaan file. Terima kasih. Oke, selanjutnya yaitu apa itu driver. Driver adalah perangkat lunak yang berfungsi sebagai penghubung antara hardware dan sistem operasi. Tanpa driver, hardware seperti keyboard, mouse, VGA, dan audio tidak akan bisa bekerja dengan baik. Contohnya yaitu seperti keyboard, memungkinkan kita untuk mengetik, dan VGA yaitu membuat layar bisa menampilkan di monitor, dan pada driver audio membuat suara bisa keluar dari speaker. Selanjutnya saya akan menjelaskan cara mengecek apakah driver sudah terinstall atau belum. Untuk langkah pertama yaitu kalian bisa membuka File Explorer, lalu ke bagian PC, lalu klik kanan, lalu pilih Show More Options, lalu pilih Manage. Oke, pada bagian ini kita pilih Device Manager. Setelah Device Manager terbuka, kita bisa melihat daftar semua hardware yang ada di komputer kita. Jika tidak ada tanda segitiga kuning atau tanda seru, artinya driver sudah terpasang dengan benar. Namun jika ada tanda segitiga kuning, itu berarti driver belum terinstall dan atau bermasalah dan perlu diperbarui. Contoh gambarnya seperti ini. Kesimpulannya yaitu driver sangat penting agar hardware dapat berfungsi dengan baik, dan pengecekan driver bisa dilakukan dengan mudah melalui Device Manager. Terima kasih. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan cara merawat dan melindungi laptop atau komputer agar tetap awet dan memiliki performa yang baik. Cara pertama yaitu menggunakan antivirus. Di sini saya menggunakan antivirus bawaan yaitu Windows Security, yaitu supaya berfungsi untuk melindungi laptop dari virus maupun malware yang merusak data maupun laptop kita. Cara yang kedua yaitu menjaga suhu laptop agar tidak overheat. Caranya yaitu tidak menutup ventilasi udara, menggunakan laptop di permukaan yang rata, dan juga bisa menggunakan cooling fan. Cara yang ketiga yaitu tidak menginstal software sembarangan, terutama dari situs yang tidak terpercaya, karena berisiko membawa virus atau malware. Cara yang keempat yaitu membersihkan file atau sampah aplikasi yang tidak digunakan supaya penyimpanan tidak penuh dan kinerja laptop atau komputer tetap cepat. Dengan melakukan perawatan tersebut, laptop akan lebih awet, aman, dan nyaman digunakan untuk aktivitas sehari-hari. Sekian dari saya, semoga bermanfaat. Terima kasih.